Saya record dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, benar-benar sekalian kita bisa berjumpa kembali pada agenda pagi ini yaitu dengan tajuk satu ide seribu cerita. Nah, kalau untuk yang brainstorming kemarin di awal Oktober kita telah melakukan brainstorming ya. Nah, hari ini kita akan langsung workshop bersama mentor kita. Begitu. Nah, langsung saja bunda-bunda sekalian, sebelum kita mulai agenda kita pada pagi hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa salafna sholih bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, benar-benar sekalian, langsung saja kita masuk ke agenda utama. Saya izin untuk share screen. Perkenalkan dulu ya, bunda-bunda sekalian, saya Anis yang insya Allah akan mendampingi, membersamai bunda-bunda sekalian sebagai bukan mentor ya, tapi asisten dulu. Jadi sama-sama belajar bunda-bunda insya Allah hari ini kita sama-sama belajar untuk menulis bareng gitu. Nah, sebelum saya masuk ke materi, izin saya perkenalkan dulu siapa sih? Ini boleh dibesarkan ya. Siapa sih mentor kita yang hari ini akan membantu kita untuk workshop ya hari ini? Nah, beliau adalah Bunda Amelia Priharsanti, bunda-bunda sekalian, Masya Allah. Beliau ini super multi talent ya, jadi luar biasa sekali. Beliau seorang pelukis, penulis, dan artisan baker. Nah, untuk hari ini tentu saja bunda-bunda yang akan kita ambil sebagai sebagian ilmunya adalah di kepenulisan, ya. Karena di kepenulisan ini beliau juga sudah menerbitkan buku non-fiksi secara sendiri. Nah, buku buku solo ini adalah menerbitkan buku sendiri nih. Kalau kita ini masih beramai-ramai, ya, antologi. Beliau sudah menerbitkan buku sendiri non-fiksi yaitu Perempuan Berwarna Nano-Nano. Kemudian beliau juga telah menyelesaikan 6 antologi, ada 30 naskah terbaik dari KBMF. Kalau bunda-bunda suka nih baca novel-novel gitu ya. Nah, beliau ini juga suka sekali sudah menulis 12 novel fiksi di KBMF gitu. Jadi Masya Allah sekali bunda-bunda, mari kita kosongkan gelas kita lagi dan kita semangat untuk belajar hari ini gitu. Baik, langsung saja sebelum masuk ke materi, barangkali ada sepatah dua patah sambutan dulu nih dari Bunda Sufi Andarini. Boleh Bunda Sufi? Kayaknya nggak usah ya Kak Anis ya. Sambut saya satu kata bunda-bunda, nggak satu kata ya, beberapa kata. Semangat bunda-bunda, bunda-bunda pasti bisa. Pengalaman yang baru, rasakan sensasinya dan nanti nikmati kebahagiaannya. Semangat bunda-bunda penulis, smile dulu. Terima kasih Kak Anis dan Bunda Amelia. Salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jangan lupa smile-nya ya Bunda-Bunda ya, biar nggak tegang ya. Insya Allah ini kesempatan baru. Jadi mungkin memang nano-nano ya rasanya ya. Ada terharunya, ada deg-degannya gitu ya. Tapi insya Allah hari ini bisa clear semuanya nih. Kita pelajari bersama-sama.
Baik, kalau begitu kita langsung serahkan kepada Bunda Amelia untuk memulai kisah-kisahnya ya. Kita akan diajak ngapain aja nih hari ini. Biasanya banyak sekali brainstorming atau hal-hal yang di luar yang kita pikirkan. Silakan Bunda Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyiapkan pulpen yang enak, sudah menyiapkan kertas atau buku atau notes atau mungkin kemarin sengaja beli buku yang lucu-lucu ya kayak kita dulu kan suka gitu ya, yang harum baunya, yang warnanya merah muda, yang gambarnya bunga-bunga juga boleh. Sudah menyiapkan minum dan camilan juga boleh, asal jangan makanan berat. Yang sembari kerja silahkan melanjutkan aktivitasnya atau mungkin lagi ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, silahkan, semoga diberikan kelancaran. Dan untuk yang sudah datang hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasinya, atas semangatnya untuk belajar. Bagi bunda-bunda yang baru menulis kali ini, termasuk juga buat bunda-bunda alumni ya. Saya bilang alumni keren banget, sudah alumni gitu ya. Yang alumni kemarin, alhamdulillah, juga sudah ada beberapa yang ikut dan bunda-bunda yang baru. Semoga ini nanti akan bertambah lagi ya, karena kita kan total ada 60 orang gitu. Memang nanti akan ada rekaman videonya. Cuman memang kalau interaksi langsung itu akan berbeda rasanya. Jadi lebih lebih mancep gitu di kepala gitu ya. Bunda-bunda jangan tegang dulu ya, nggak usah tegang dulu, kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sama-sama baca doanya Nabi Musa ya. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya Allah kita hari ini lapang dadanya dengan menuangkan apa yang dalam pikiran kita, PR saya kemarin ya. Kemudian kita akan mengekspresikan apa yang menjadi keinginan kita gitu ya, million dreams kita kemarin gitu ya. Dan insya Allah akan bermanfaat. Bismillah gitu ya. Sebelumnya saya minta Mbak Anis puterin video yang sedikit kemarin Mbak Anis. Siap, Bunda. Sebentar. Terlihat enggak ya? Terlihat. Terlihat ya. Suaranya nggak masuk ya tapi. Iya, suaranya. Nggak apa-apa. Jadi cukup Kak Anis. Insya Allah. Nah, sudah nonton ya Bunda? Itu siapa itu yang melukis ya? Melukis lewat memecahkan kaca. Jadi di awal itu tadi judulnya memecahkan kaca. Pada saat kita pertama kali baca tuh memecahkan kaca kan bayangan kita kaca itu langsung pecah gitu ya. Terus kemana-mana serpihan-serpihannya itulah yang akan menjadi suatu karya seni. Ternyata enggak ya. Jadi kaca hitam itu tadi di
ketuk-ketuk sedikit-sedikit sampai ternyata jadi sebuah foto gitu. Nah, itu kan yang Bunda amati adalah satu apa? Apa? Orangnya. Orangnya gimana Bunda? Ada cacat ya, tangannya, fisiknya. Dan mungkin itu dia ada kemunduran ya, seperti apa namanya, eh, kelemahan gitu ya, kelemahan kemunduran atau mungkin kelemahan tingkat ini ya, IQ ya, Bunda. Tapi dia bisa melukis seperti itu. Kok ya punya gitu loh, ide untuk bikin lukisan seperti itu gitu. Saya itu sampai ya Allah gitu. Jadi bunda-bunda di sini itu yang merasa paling menderita, paling nggak bisa nulis, paling buntu jalan keluarnya, coba lihat itu tadi, gimana rasanya? Gimana rasanya Bunda? Bersyukur ya. Jadi saya ingin nge-share itu tadi supaya apa? Supaya kita ini ngelihat diri kita sendiri, supaya kita ini ngaca gitu loh. Bahwa ternyata banyak yang lebih 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 menderita daripada kita. Gitu. Jadi jangan ada yang di awal itu sudah di sini itu terlalu banyak yang dipikirkan. Saya bilang overthinking gitu, karena memang kodrat kita overthinking gitu. Tapi overthinkingnya itu dipakai untuk hal-hal yang positif, positif, gitu. Gitu ya Bunda. Jadi dari itu tadi kita akan melihat ke bawah gitu, bahwa orang yang dengan kemampuan tangannya seperti itu dia masih bisa menghasilkan karya seni seperti itu, dan karya seninya itu nggak butuh waktu yang sebentar, waktunya sangat panjang karena titik-titik satu-satu seperti itu tuh kan lama, butuh ketelatenan dia sampai pegel gitu ya, sampai pegel seperti itu. Dan bunda-bunda ini nanti hanya saya minta berapa? 1.000 kata saja. Sedangkan potensi kita adalah 20.000. Jadi saya cuma minta berapa? Seper 20nya. Nggak minta banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Lanjut Mbak Anis ke slide berikutnya. Siap, Bunda. Sebentar. Yang lanjutan kemarin ya, Bunda. Ya, nah ini sudah tahu ya Bunda. Kadang mereka tak tahu caramu mencintai, karena itu tuliskanlah. Jadi kalau kita kepingin orang lain tahu cara kita mencintai, itu tuliskanlah. Yuk, lanjut, lanjut aja. Langsung. Nah, ini ya. Ini yang saya flashback ke waktu kemarin brainstorming kemarin. Jadi mulai menulis dari mana? Di sini ada premis. Premis itu apa sih yang saya kasih PR kemarin? Pokok pikiran atau masalah yang akan kita tuangkan. Jadi problem yang akan kita angkat atau sesuatu yang kita anggap penting yang akan kita tulis dalam tulisan kita. Dari sesuatu yang penting yang akan kita angkat dalam tulisan kita itu ada what, apa itu peristiwanya, kemudian kapan itu peristiwanya, kemudian gimana peristiwanya, dan kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, dan kenapa, bagaimana kejadiannya, atau bagaimana juga kejadiannya, seperti itu ya. Kemudian itu akan menghasilkan suatu tulisan yang lengkap. Jadi ini adalah komponen-komponen yang membentuk sebuah tulisan. Dan apakah selalu harus ada where, apakah selalu ada kapan, itu kadang-kadang juga bisa di skip Bunda. Jadi misalkan gini ya, kejadian ini sudah berlangsung 10 tahun yang lalu, tapi kita nggak menjelaskan kejadian itu terjadi kapan. Itu juga bisa. Kemudian di mana kita nggak perlu menjelaskan bahwa ini kejadiannya di Jogja, di Jakarta, di luar negeri, di mana itu tidak dijelaskan juga bisa. Jadi memang kadang-kadang itu tergantung dari kreativitas atau tergantung dari mood penulisnya, dan juga tergantung dari kalau maknanya itu udah jelas, kadang-kadang ini hanya unsur-unsur pembantu saja. Tapi ini saya sebutkan semuanya untuk apa? Untuk mengerucutkan apa yang menjadi pemikiran bunda-bunda itu tadi, gitu ya. Lanjut Mbak Anis. Nah, ini juga yang kemarin gitu ya. Satu naskah cerpen 1.000 kata itu kan.
saya bilang 15 menit per hari, 6 hari, pecah ide ya. Pembuka, mulai konflik, penyelesaian, mulai penyelesaian sampai dengan penutup. Kayak apa tuh Bunda gitu ya. Terus itu when, what, kemudian where dan sebagainya masuk di mana gitu ya. Itu adalah komponen yang menyusun dari si nomor 1 sampai nomor 6. Terus gimana cara masukkannya Bunda gitu ya. Nah, sekarang saya ajak Bunda ke teknis yang menurut saya mudah ya. Jadi ini jangan bilang siapa-siapa, ini teknis saya sendiri. Coba lanjut Pak Anies. Teknis, nah ini ya, yang dulu yang batch 1 tidak saya berikan teknik ini gitu ya, karena benar-benar dari awal. Karena ini campuran gitu ya, campuran jadi sudah harus update gitu ya. Di sini saya bilang strategi turun gunung. Kenapa kok bukan strategi naik gunung? Saya gambar di situ pendaki gunungnya ada di puncak. Saya tanya sama bunda-bunda, kalau kita berada di posisi puncak gunung itu, apa yang bisa kita lihat? Lebih luas kan ya? Benar apa enggak? Lebih luas kan? Wide ya, maksudnya itu lebih luas. Jadi mulai bawahnya gunung yang kita pijak itu sampai yang daerah yang jauh. Makanya kalau kita naik gunung itu kan senang ya, lihat sampai lihat awan pun kita kelihatan. Benar nggak Bunda? Nah, jadi kita pada saat menulis itu, saya bilang strategi turun gunung, saya memilih ada di puncak dulu. Di puncaknya dulu. Loh, gimana Bunda caranya naik ke puncak? Saya nggak ngomongin caranya. Supaya apa? Saya bisa melihat lebih luas. Lanjut Pak Ani. Nah, ini dia yang saya maksudkan. Jadi, kenapa saya milih di puncak? Jadi, yang kita tuliskan pertama itu adalah puncak konflik. Nah, gimana sih Bunda? Maksudnya puncak konflik itu gimana? Bunda tadi pada saat memikirkan yang namanya premis atau masalah yang akan dituliskan. Saya lanjutkan ya. Iya, Saya benar. lanjutkan ya Bunda. Jadi itu tadi kita di puncak konflik dulu. Nah, hilang ya tadi Mbak Anis ya, lempar ya. Oke, Bunda, mohon maaf. Ya, ya, Oke. ya, mulai. Jadi ini tuliskan puncak konflik. Contoh misalkan gini. Contohnya kayak gimana? Misalkan gini, menerima tanpa tapi. Contohnya ya, tema ya. Jadi di sini tuh kita ada 2 tema. Jadi itu bukan judul ya Bunda ya, tema. Seperti kalau yang sudah punya buku kemarin, itu kan judulnya Merindu Baitullah, tapi judulnya kan macam-macam di dalam itu. Sama seperti ini. Jadi itu adalah tema. Ada anggapan bahwa ada yang namanya non sewu ya, janda itu pengganggu rumah tangga orang, kan gitu. Nah, yang menjadi konflik Bunda ini apa? Yang menjadi konflik Bunda itu adalah suatu peristiwa yang membuat kita itu jadi aduh gitu. Nah, itu. Jadi bedanya dengan gini, bedanya puncak konflik dengan apa namanya? Apa sih? Belum apa ya. Nah, kejadian yang belum masih konflik dulu, masih konflik tadi. Nah, puncak konflik ya. Jadi kalau misalkan di puncak konflik itu adalah hal yang membuat kita menjadi merasa bahwa itu menjadi masalah. Contohnya seperti itu tadi. Misalkan gini, karena ini adalah cerpen, berarti cerpen itu adalah cuplikan atau sekelumit peristiwa dalam segitu banyak peristiwa akibat si orang ini nggak punya suami. Misalkan gitu. Kalau yang suami tadi kan problemnya banyak nih. Nah, kita pilih salah satu. Salah satunya adalah misalkan dianggap pengganggu rumah tangga, misalkan begitu loh ya. Contoh, misalkan dianggap pengganggu rumah tangga orang, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian, nah, dianggap pengganggu rumah tangga ini, yang mana yang bikin konflik? Misalkan gini, ada seorang tetangga, lihat kita lagi jalan, nganterin anak, ya, nganterin anak, terus habis itu lewat di depan rumah mereka, dan ada bapak-bapaknya, ada suaminya. Nah, terus
salah satu anak ini misalkan barangnya jatuh, di silent dulu Bu Yulian, barangnya jatuh, kemudian ternyata dibantu oleh si bapak ini untuk mengambilkan. Nah, itu kan bisa jadi konflik. Dianggap, oh sengaja anaknya digandeng di depannya orang, biar ditolongin sama suami orang. Nah, itu contoh kejadian puncak konflik, Bunda. Paham ya sampai di sini? Mantu-mantu atau misalkan anu jari atau kasih tanda love atau apa kalau paham. Kalau yang belum paham, nanti tunggu keterangan saya dulu. Nah, paham ya? Nah, sekarang kalau sudah Bunda paham, ini dianalogikan ke kejadiannya Bunda sendiri. Ngerti ya maksudnya? Jadi misalkan itu tadi kan dianggap pengganggu suami orang. Yang lainnya misalnya apa? Nggak punya duit. Misalnya nggak punya duit itu karena kita nggak punya pekerjaan. Puncak konfliknya apa? Kita ditagih bayar arisan misalnya gitu. Kita nggak punya duit. Kamu belum bayar arisan loh, 200.000 bulan ini sama bulan kemarin. Kita pas nggak punya duit. Nah itu adalah kejadian puncak konflik. Sekarang coba puncak konfliknya ceritanya Bunda ditulis. Jadi nggak perlu panjang-panjang ya, cukup maksimum 3 kalimat. Sekarang ditulis. Ayo ditulis. Ini soalnya nanti membantu Bunda sendiri untuk cepat menyelesaikan. Jadi dikerjakan sekarang. Ditulis dulu. Saya tunggu 1 menit. Tulisan ele-elean aja Bunda. Kalau kertasnya enggak ele-elean ya, ballpointnya enggak ele-elean, tulisannya ele-elean enggak apa-apa. Yang penting Bunda paham. Oh ini. Tulis dulu. Mbak Diva, tolong jangan ngecat ya, biar nggak ganggu apa namanya perhatian orang untuk ini apa namanya ngedistract ya. Jangan ngecat dulu ya. Jangan ngedistract. Nah, biar nggak ngedistract. Jadi Oh, udah saya pikir suruh tulis misalkan apa yang bikin belum chat. yang Oke. bikin yang bikin bunda-bunda itu merasa itu adalah puncak konflik gitu. Ditulis maksimum tiga kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Karena dengan ini Bunda nanti akan sangat terbantu gitu. Bisa cepat nanti nyelesainnya. Jadi nanti penulis pelajar itu terus diam-diam tiba kilat khusus bisa ya. Cocok jadi wartawan. Gimana? Sudah 1 menit? Jadi nggak pakai kebanyakan mikir. Kenapa nggak pakai kebanyakan mikir? Karena kita tahu, oh waktu itu aku, nah gitu loh. Jadi waktu puncak-puncaknya Bunda merasa kena hantam. Nah itu loh, kejadian itu. Sudah? Ditulis ya Bunda, itu tadi puncak konflik. Gitu. Lanjut Kak Ani. Nah, sekarang adalah tuliskan kejadian yang memicu konflik, gitu ya. Jadi di tulisan Bunda tadi kasih judul, yang di atas tadi puncak konflik, yang sekarang kejadian yang memicu konflik. Kejadian yang memicu konflik tadi apa? Kalau saya bilang tadi yang dianggap pengganggu suami orang tadi, yang gandeng anak tadi, gandeng anak terus barangnya anaknya jatuh. Nah, itu adalah kejadian yang memicu konflik. Kemudian kalau yang ditagih arisan tadi, ibu RT misalnya datang ke rumah gitu ya, tahu-tahu nagih arisan, nggak bilang dulu, nggak WA dulu, tahu-tahu datang nagih arisan. Itu kejadian yang memicu konflik. Jadi pengantarnya. Paham ya Bunda ya? Ayo coba sekarang ditulis. Kejadian yang memicu konflik tadi apa? 2 sampai 3 kalimat aja, nggak usah banyak-banyak. Kalimat singkat. Jadi kita di sini nggak ngomongin terus cerita panjang lebar, nggak perlu. Itu aja dulu poin-poinnya. Kejadian yang memicu konflik apa? Atau misalkan yang mengalami uh, kejadian yang tidak menyenangkan.
misalkan dipermalukan atau apa, sebelum dipermalukan itu ada kejadian apa, misalkan gitu ya. Ini kan ngomong menerima tanpa tapi ya tadi topiknya. Kalau aku tanpamu gimana? Sama juga, sama aja, sama juga. Tetap tetap puncaknya kita merasa konflik itu ada itu kapan dituliskan. Jadi kita jangan sekarang itu jangan jangan terkotak atau pikiran kita itu terbatasi oleh yang namanya tema itu tadi. Jadi sekarang pikirannya Bunda itu fokus di apa yang akan ditulis, gitu ya. Jadi apa yang akan ditulis itu fokus di situ. Oke, sudah ya. Kira-kira 2-3 kalimat cukup. Lanjut ke Anis. Nah, kemudian kejadian setelah konflik atau akibat konflik. Ini Bunda tulis. Jadi akibat ditagih arisan saat kita belum siap itu apa? Terjadi misalkan sedikit pertengkaran atau misalkan si Bu RT-nya ini memaki-maki, mempermalukan kita, misalkan gitu ya. Contohnya gitu. Atau waktu tadi yang perkara bawa gandeng anak-anak sekolah tadi, kejadian setelah konfliknya tadi apa? Ini tadi apa namanya disindir sama tetangga. Ya sengaja lewatnya pada saat jam suami lagi ada di depan rumah, misalkan gitu. Itu adalah kejadian akibat konflik tadi. Itu ditulis. Jadi ini Bunda saya ajak berpikir cepat. Kenapa? Supaya kita itu pikirannya nggak kemana-mana. Karena kita ini bikin cerpen, cerpen itu sangat pendek. Sangat pendek yang berarti apa? Kejadian, sekelumit kejadian yang kita ceritakan gitu. Jadi nggak, meskipun latar belakangnya panjang, tapi kita ceritain sekelumit aja dari latar belakang itu. Nggak semuanya diceritain. Jadi ini akan membuat kita jadi nulisnya itu jadi to the point gitu. Oke ya. Jadi kejadian atau akibat setelah konflik itu apa? Oke. 2-3 kalimat. Nanti kalau Bunda mau ngembangin bisa nanti. Kalau sudah diem-diem nanti bisa. Tapi ini ditulis dulu. Ini ditulis dulu. Ini penolong banget buat Bunda-Bunda nanti saat menulis. Oke, lanjut ke Anis. Nah, sekarang tuliskan kejadian yang mengarah ke penyelesaian. Dari masalah yang ingin Bunda ungkapkan tadi, kan itu sudah past time ya, maksudnya itu sudah terjadi. Bukan kejadian saat ini. Kan yang kalau kita cerita, namanya kita cerita itu kan menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Yang kemarin, yang dulu pernah terjadi, yang begitu terrekord dengan baik perinciannya di pikiran kita gitu ya. Nah, kejadian yang mengarah ke penyelesaian itu apa? Itu Bunda tuliskan. Jadi setelah tadi akibat dari menuliskan kejadian setelah atau akibat konflik. Jadi misalkan tadi URT-nya tadi marah-marah karena saya nggak punya duitnya, itu adalah akibat dari konflik tadi ya. Itu kejadian setelah konflik. Kemudian kejadian yang mengarah ke penyelesaian. Kejadian yang mengarah ke penyelesaian ini contohnya misalkan tahu-tahu Bunda ini dapat rezeki. Tiba-tiba ditelepon nih. Ditelepon sama saudara. Aku hari ini dapat rezeki loh, kamu tak transfer 1 juta, misalkan gitu. Itu kan kejadian yang mengarah ke penyelesaian kan Bunda. Jadi kejadian yang tiba-tiba ada atau timbul yang kejadian itu ternyata bisa menjadi jalan penyelesaian dari masalah kita gitu. Analoginya seperti itu. Atau misalkan tadi yang ibu-ibu yang gandeng anak tadi ya, yang gandeng anak tadi mengarah ke penyelesaian itu apa? Ternyata si ibu ini lewat di situ, dia di sana sudah dibantu atau dia sudah ditunggu dengan antar jemput misalkan gitu. Ditunggu antar jemputnya anak-anak.
jamnya jam segitu. Nah, itu kan nggak salah gitu loh. Karena dia lewat jam segitu, hak dia, itu kan jalan umum. Salah sendiri suaminya juga ada di depan situ. Kan juga dia bukan berniat untuk menggoda suami orang, kan bukan. Karena dia mengantarkan anaknya ke antar jemput yang sudah menunggu di pertigaan, di pengkolan misalkan gitu. Itu kejadian yang mengarah ke penyelesaian gitu. Mbak, dipikirkan apa kira-kira mau apa ya waktu itu aku waktu karena apa yang kita ceritakan ini sudah terjadi, berarti kan kita saat ini walaupun yang namanya masalah itu mungkin belum selesai, tapi kita sudah dalam level menerima, sudah dalam level menerima tanpa tapi gitu, sudah dalam level aku tanpamu, aku tanpa suamiku ternyata aku oke-oke aja gitu. Gitu. Jadi kejadian yang mengarah ke penyelesaian. Sudah ya, 2-3 kalimat cukup. Nggak usah panjang-panjang. Sekarang lanjut ke Anis. Nah, ending kejadian. Saya bilang tadi ya, endingnya karena kejadiannya sudah selesai, Bunda sekarang ini kan dalam taraf menceritakan kejadian yang lampau. Berarti kan udah selesai nih kejadiannya. Walaupun masalahnya mungkin masih belum selesai. Misalnya, saya masih punya hutang suami yang sudah meninggal lagi itu, saya masih menanggung hutang suami. Tapi endingnya apa? Hidup saya sekarang lebih tenang. Tapi saya sekarang punya pekerjaan tambahan, misalnya gitu. Saya punya penghasilan tambahan. Untuk orang yang menggoda tadi, oh karena saya bersikap santun, saya tidak pernah bersikap yang maksudnya seperti menggoda, baju saya juga santun gitu kan. Saya tetap baik dengan mereka. Akhirnya lama-kelamaan lambat laun mereka menerima bahwa ternyata saya bukan tipikal janda seperti itu gitu. Itu ending kejadian. Jadi ibaratnya itu eh, apa namanya hikmahnya itu udah disampaikan gitu. Apa menjelang hikmahnya itu udah disampaikan. Jadi akibatnya kita ternyata dengan adanya tetangga, istri tetangga yang nyinyir tadi, saya jadi lebih memperbaiki diri, saya lebih memperbaiki penampilan saya. Meskipun saya begini, ternyata kalau aku kayak gini masih dianggap menggoda ya, berarti aku harus begini, lebih santun, lebih apa, lebih apa. Nah, gitu. Itu ending kejadian yang mengarah ke hikmah juga. Hikmah itu biasanya nanti di akhir sendiri sama Buddha disampaikan. Itu. Udah ya? Paham sampai sini? Coba kasih tanda dulu. Yang sampai sini paham. Nanti setelah ini saya buka yang mau bertanya. Oke, oke, paham. Oke, nah sekarang lanjut ke Anis. Nah, karena sudah tahu ending, maka akan tahu yang namanya prolog. Nah, gitu loh Bunda. Karena sudah tahu ending, maka akan tahu itu maksudnya gimana tahu Bunda? Tadi ya saya contohin si ibu-ibu ini tadi yang punya utang tadi itu, yang punya utang arisan. Nah, ternyata dia itu dapat penyelesaian kan, tadi ditelepon sama saudaranya dapat bantuan uang. Terus dia tahu prolognya. Prolognya itu apa? Sebelum mengarah ke konflik tadi, penyebabnya adalah ditinggalkan suami, aku nggak punya pekerjaan, aku nggak punya duit, ya kan? Membuat aku kesulitan secara keuangan. Nah, itu jadi apa? Jadi prolog. Endingnya apa tadi? Ternyata kalau saya percaya sama Allah itu, tahu-tahu Allah itu pasti menyediakan gitu loh. Kalau Allah memberikan ujian, pasti Allah memberikan jawabannya. Kalau Allah itu memberikan amanah anak, pasti Allah memberikan biayanya. Gitu Bunda. Jadi prolognya udah tahu kita. Nah, kalau prolognya udah tahu, berarti kita bisa nulis apa tadi? Nulis, nulis pembukanya sebelum masuk ke konflik tadi, gitu loh. Tadi kan Bunda udah nulis nih, sebelumnya konflik tadi apa tadi yang memicu? Yang memicu saya bawa anak saya sekolah, yang memicu ibu RT tahu-tahu datang nagih arisan. Nah, sebelum itu apa?
sebelum itu adalah saya ditinggalkan suami saya dengan banyak hutang misalnya gitu. Saya nggak punya pekerjaan misalnya. Yang satunya lagi saya bercerai dengan suami saya dengan ditinggali 2 anak misalkan gitu. Itu jadi prolognya. Itu Bunda. Ini sudah berapa berarti? Kalau Bunda sadar. Ada berapa? Ada 6 bagian. Setuju apa setuju? Setuju ya? Benar ada 6. Coba. Kalau Bunda gambar gunungnya tadi, Saya kok jadi gambar 8? kenapa? Berkembang. Saya jadi 8, berkembang sendiri malahan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi poinnya itu di 6 tadi. 8 itu nanti bisa masuk, Putri. Bisa masuk ke salah satu topik gitu ya. Jadi puncaknya tadi konflik, ya kan? Sebelum konflik tadi ada kejadian yang memicu konflik. Kemudian ada setelah konflik, kejadian setelah konflik. Kejadian setelah konflik itu nanti ada penyelesaian. Setelah penyelesaian apa? Ada ending, gitu ya. Nah, sebelum kejadian yang memicu konflik berarti ada prolog. Nah, itu pas 6. Ini tulisan saya welek sekali. Nggak kelihatan. Kalau saya gambar gunung gini. Dari yang jelas ya. Coba. Ini ya. Ini kan puncak gunung ya. Puncak gunung ini konfliknya. Ya kan? Terus yang memicu konflik di sini. Memicu konflik. Habis itu di sini kejadian setelah konflik. Ya, setelah konflik. Akibat konflik tadi. Setelah kejadian akibat konflik tadi kan terus ada penyelesaian. Ada penyelesaian. Setelah penyelesaian ada yang namanya ending. Ya kan? Karena kita tahu ending berarti kita tahu namanya prolog. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya Bunda? Coba di layar biar kelihatan. Nah, gini. Gitu ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi cukup dari tiap poin-poin itu Bunda nulis 1 sampai 3 kalimat aja dulu. Karena dengan begitu Bunda akan sangat terbantu nanti kalau nulis. Sangat terbantu. Terus sekarang teknisnya gimana nih mengembangkan yang namanya kalimat-kalimat ini. Kalau mengembangkan, Bunda saya semua repot itu tugas saya banyak ini itu saya harus keluar kota misalnya saya lagi tugas ini saya lagi ujian dan sebagainya dan sebagainya. Bunda pegang tuh namanya WA itu, pegang namanya WA. Tapi berarti ini nanti akan ngerepotin Kak Anis. Tapi Kak Anis nggak usah nyatet dulu, sudah saya pesenin. Cuman kalau ngomong sama Kak Anis harus ini ya Bunda dikasih tahu, jadi dikasih judul. Kita akan gini di jalan kita lagi ingat, oh konflik ini waktu itu kejadiannya begini. Tulis dulu di WA, misalkan gitu. Atau nulis lagi di notes juga bisa Bunda. Kalau tahu di mana? Di apa? Di HP itu kan ada di ponsel itu kan ada notes ya. Ini dokumen ini loh. Nah, kok hilang? Yang gambarnya bundar dokumen ini loh. Tulisannya dokumen atau notes ya, dokumen atau notes itu juga bisa di situ. Jadi pada saat kita di mana kita lagi nulis itu, kita ingat kejadian itu, kita tulis. Jangan waktu nulis itu jangan mikir ini strukturnya gimana, harus begini, jangan mikir sempurna udah, jangan mikir. Apa yang dalam otak, apa yang ingin dituangkan, tulis saja dulu. Tulis saja dulu gitu ya. Jadi nggak perlu mikir bagaimana supaya cerita ini akan jadi sempurna, enggak begitu.
Jadi saya kasih Bunda tips ini tadi gunanya adalah supaya kita itu bisa fokus nulisnya, bisa cepat nyelesainnya, nanti kita tinggal ngerangkai jadi satu. Gitu loh Bunda. Paham ya? Enak ini. Teknik ini tuh enak. Ini keuntungannya batch 2. Batch 1 dulu nggak saya kasih tahu ini. Itu. Ya. Jadi, misalkan di jalan terus ingat yang memicu konflik apa. Tapi supaya Bunda nggak lupa, ditulisi judulnya itu. Jadi, misalkan nih ya, misalkan di WA tuh, di WA ke Kak Anis, itu bilang dulu, Kak Anis ini bagian dari naskah. Terus ditulisi yang memicu konflik. Terus Bunda nulis apa tuh, Pak Arok tuh. Terus dikirim ke Anis. Kak Anis diam aja, nggak akan, jangan minta apa namanya komentar dari Kak Anis dulu. Nggak usah. Kumpulin aja itu dulu. Tapi ini dalam tanda kutip bagi bunda-bunda yang benar-benar sibuk banget. Tapi kalau bunda-bunda ini meluangkan waktu untuk mengetik akan sangat membantu sama Kak Ani. Karena kemarin saya juga bilang, kalau yang nggak bisa mengetik, mau minta tolong ketik ke temennya boleh. Di sini ada yang mau membuka jasa ketik boleh. Nanti silakan wapri saya. Saya bilang kemarin, berapa tarifnya Bun? Kalau ngetik satu cerpen, 50.000. Saya bilang gitu. Bayarnya ke siapa? Bukan ke saya, ke yang buka jasa ketik tadi, gitu loh. Maksudnya. Jadi misalkan di sini ada yang buka jasa ketik, siapa yang mau, Bunda saya bersedia ngetikkan, saya kasih cari tambahan nih, wapri ke saya. Nanti saya umumkan di grup. Bu ini menerima jasa ketik. Pokoknya jasanya dibayar 50.000. Jadi yang minta tolong tadi yo transfer DW ya, transfer sendiri ke Bunda yang membuka jasa itu tadi. Itu ya Bunda. Tapi itu tidak dipaksa. Mau ngirim lewat Wapri yang saya anjurkan tadi juga boleh. Kenapa sih saya bilang lewat WA tadi Bunda? Karena Kak Anis itu akan sangat mudah memindahkan ke aplikasi gitu loh. Sorry kok aplikasi. Ke Word. Pindahkan ke Word tuh gampang. Jadi tinggal di copy terus di paste. Gitu. Itu mudah banget. Kalau bunda-bunda itu voice note, pusing kita mikirinnya. Kan dengerin, terus mengurutkan, menata, dan sebagainya. Gitu. Jadi itu akan sangat memudahkan. Itu ya Bunda. Jadi nanti kalau Bunda lagi di jalan atau apa, lagi sibuk, kalau Bunda punya dana, nanti kalau ada yang membuka jasa ketik, akan kita umumkan di grup. Silakan berhubungan sendiri. Jadi nanti dikirim ke Kak Anis itu bukan dikirim dari yang membuka jasa tadi loh ya. Misalkan nih, saya buka jasa. Bu Amel membuka jasa ketik satu cerpen 50.000 misalkan gitu. Terus Mbak Anis minta diketikin saya. Mbak Anis bayar ke saya nih, transfer ke saya 50.000. Tapi apakah yang mengumpulkan cerpennya si Kak Anis itu saya? Bukan, tetap Kak Anis. Gitu ya. Jadi yang mengumpulkan tetap Bunda sendiri, meskipun Bunda ngetikin ke orang lain yang ada di grup ini, gitu loh. Jadi bukan tugasnya dia untuk ngumpulin, tugasnya tetap Bunda. Lah ngetik si tukang ketik ini, sorry, bukan tukang ketik ya, yang bantu ngetikin ini tadi, apakah bantu ngedit? Enggak bantu ngedit. Cuman bantu ngetik aja loh ya. Jadi Bunda jangan menuntut, ini kok urutannya kayak gini ya? Ini kayaknya bagus mana Mbak Anu? Terus minta pertimbangan lo, jangan. Bukan. Itu tugasnya editor. Itu tugasnya saya nanti. Jadi yang bagian ngetik tuh cuma ngetik doang. Gitu ya. Ini bagi yang mau loh ya. Bagi yang berkenan, bagi yang mau. Yang enggak mau ya enggak apa-apa. Yang hanya lewat WA boleh. Kenapa lewat WA? Saya tadi bilang memudahkan. Karena Mbak Anis tinggal langsung masuk ke Word. Gitu. Dan di awal WA tadi jangan lupa dikasih tahu ini konflik, ini menjelang konflik, ini sudah konflik, ini penyelesaian, ini ending, ini prolog gitu. Gitu Bunda. Terus nanti kalau pada saat sudah selesai, sudah ngumpul di
Kak Anis semua, itu nanti biasanya masuk ke saya. Ini kalau bunda-bunda yang sudah pernah nulis pasti sudah tahu, yang belum, prosesnya begitu Bunda. Jadi dari Kak Anis ini bagian pengepul naskah dan bagian nagih, bagian ngoprak-ngoprak bunda-bunda. Bunda, belum loh ya, Bunda ini belum selesai loh ya, gitu. Itu bagian Kak Anis. Nanti dari Kak Anis, itu nggak menunggu 60 orang ini selesai, enggak. Jadi begitu masuk, ada yang masuk, masuk ke saya. Masuk, ada yang masuk ke saya. Ini saya edit dulu. Saya edit itu saya bantu. Saya lihat, oh jalannya gini. Saya bantu betulin kalimatnya. Saya bantu betulin susunannya. Jadi bunda-bunda nggak perlu takut. Ini tadi kan pikirannya gini, oh ini menurutku ini konflik nih. Ini konfliknya, gitu. Terus setelah saya baca ternyata oh sebenarnya konfliknya ada di sini, bukan di sini. Itu nanti saya bantu betulin. Gitu loh Bunda. Jadi jangan takut salah. Yang penting saya bilang tadi apa? Nulis-nulis aja. Yang menurut Bunda itu konflik, ya udah tulis aja konflik, nggak apa-apa. Yang menurut Bunda itu prolog, tulis aja prolog, nggak apa-apa. Nanti akan saya bantu betulin. Nah setelah saya bantu betulin, biasanya saya WA akan lagi ke Bunda. Bunda, ini ya, nanti yang akan masuk ke editor tamu. Karena nanti masuknya tuh ringnya gini. Dari Kak Anis, semua naskah terkumpul nih, pengepulnya. Masuk ke saya nih ya, masuk ke saya. Masuk ke saya, setelah itu saya editing, saya screening dulu, saya betulin dulu. Nah, sebelum masuk ke editor tamu, saya tunjukin ke Bunda dulu. Bunda, ini ya, sudah tak benerin. Tak bantu revisi seperti ini. Nanti ini, naskah ini yang akan masuk ke editor tamu. Nanti di editor tamu, saya meeting lagi, merapatkan lagi ini. Oh, ada yang dibetulin, misalkan kaidah KBBI-nya, kaidah EYD-nya, hubungannya seperti itu. Itu Bunda. Nah, setelah itu selesai, baru masuk ke penerbit. Itu ceritanya. Enak kan? Enak, tapi belum jalaninya. Gitu ya. Enak Bunda, enak, gampang. Jadi dari mindset kita itu jangan mikir yang rumit kayak suatu kayak tugas skripsi gitu, jangan seperti itu. Kejauhan, ya kejauhan. Nggak usah mikir skripsi, nggak usah mikir tesis S3, S2, S4, nggak usah. Itu tadi aja poinnya. Anggap kita lagi di puncak gunung tadi, kita bisa melihat semuanya, terus kita turun pelan-pelan. Oh, turun ini, turun ke sini, turun ke sini. Nah, gitu loh Bunda. Kan enak kita langsung di puncak, itu kan enak toh. Jangan mikirin bagaimana bisa ke puncak, nggak usah mikirin. Gitu. Gitu ya. Oke. Langsung tanya jawab aja Kak Anis ya. Mungkin ada yang mau nanya. Silahkan. Boleh, benar-benar. Mari. Alhamdulillah, tadi sudah dapat strategi turun gunung ya. Masya Allah, ini strategi baru. Dan tadi juga udah dijelaskan per subbabnya, apa yang perlu kita tuliskan, gitu kan. Nah, monggo. Untuk bunda-bunda yang mau bertanya, atau mungkin sekedar mau konfirmasi. Bunda, tadi saya sudah nulis nih, ini konflik, ini. Mau konfirmasi nih ke Bunda Amel, bener nggak ya? Gitu. Boleh, silahkan. Karena kita masih punya waktu 30 menit untuk tanya jawab. Silakan, Bunda-bunda, ada yang mau bertanya dulu, boleh on mic atau Saya boleh tanya, Bunda? boleh Siapa ini? silakan Bunda Estiani. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi masih belum paham, Bu Amel, masalah prolog. Tolong diperjelas lagi. Prolog itu adalah pembuka saat kita mau masuk ke cerita. Nih. Ya, jadi kan Bu Istiani tadi kan berarti sudah menulis ending kan, sudah menuliskan akhir cerita, ya toh. Nah, sudah menulis akhir cerita itu berarti tadi sudah tahu bahwa sebelum akhir ini tadi aku berangkatnya dari mana, kan gitu. Ibaratnya tadi kalau yang saya contohkan, kejadian yang saya contohin tadi itu adalah prolognya apa?
saya membawa dua anak saya berjalan karena mau ke antar jemput yang menunggu di pengkolan. Itu namanya prolog, pembukanya. Kejadian yang bikin, nah, kejadian yang membuat masalah itu tadi timbul, gitu. Atau misalnya gini, saya ditinggalkan oleh suami saya yang ternyata suami saya itu meninggalkan hutang yang cukup besar, sedangkan saya nggak punya pekerjaan. Misalkan gitu. Itu prolognya. Prolognya tadi tahu dari mana? Dari endingnya tadi, gitu loh. Endingnya tadi kan Bunda udah tahu nih, karena kan kita nyeritain akhir kejadian kan ini kan. Kita kan udah lewat nih kejadiannya, itu kan udah lewat. Jadi kita akan udah tahu, gitu. Kayak gitu, Bu Istiani. Gimana? Udah jelas? Sudah Ya, Bu Amel, terima kasih. Alhamdulillah. Susuk 9.000 ya. Apa ya susuk 9.000 moro-moro. Oke, ada lagi? Ustazah Ira, monggo. Oh, monggo, Ustazah Zaira. Terima kasih Ustazah Anis, Bunda Amel. Masya Allah, izin off cam ya, karena suaranya lebih jelas ini kayaknya. Kalau off cam. Oke, monggo. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah, ini lebih enak ini batch 2 ini. Kita sudah dikasih tipsnya, langkah-langkahnya ya. Jadi lebih Agak putus-putus Bu Ira. lagi lebih Agak putus-putus suaranya. paham lagi di tengah-tengah menulis. Dengar ya Bunda Amel, nggih? Jelas. Ya, ya. Di tengah-tengah menulis, tiba-tiba itu kita teringat dengan nasihat atau dalil agama gitu ya, dalil Oh, Al-Quran atau hadis gitu. Kok nyambung oh, banget dengan cerita kita gitu loh Bunda Amel. Terus gimana ya caranya memasukkannya itu supaya kesannya itu bukan kesannya itu menggurui atau gimana ya, supaya tapi kok nyambung banget gitu loh Bunda Amel gitu. Cara memasukkannya gimana? Apakah boleh gitu ya dimasukkan kayak gitu itu nasihat agama, terus apa namanya misalnya nyambung dengan dalil yang kita tahu kok nyambung banget misalnya gitu atau hadis gitu. Terus yang kedua yang saya tanyakan, eh, kalau melihat judul itu kayaknya apa antologi kita itu kayak kesannya sedih terus gitu ya. Aku tanpamu, menerima tanpa tapi, seolah-olah gitu. Nah, saya itu kepinginnya itu menyampaikan tulisan saya itu enggak sedih gitu loh Bunda Amel, tapi yang banyol tapi ngena ke hati gitu. Tapi enggak lepas dari tema. Itu gimana caranya Bunda Amel? Nggih, matur nuwun Bunda Amel. ya, langsung saya jawab ya. Jadi untuk masalah hadis tadi supaya kesannya tidak menggurui, itu di bab 1 dulu saya juga sudah pernah bilang ya. Jadi kalau terlalu banyak dalam tulisan kita ini kan bikin fiksi namanya. Fiksi itu adalah menceritakan suatu kejadian yang bisa jadi hikmah untuk orang lain ya. Maksudnya tuh jadi hikmah bisa. Kalau novel-novel tuh jadi hiburan bisa, tapi itu adalah fiksi, cerita fiksi gitu. Jadi namanya pun bisa kita samarkan. Misalkan itu kejadian kita sendiri, bisa kita ganti namanya, bisa kita ganti lokasinya, bisa kita ganti waktunya, itu juga boleh. Itu namanya fiksi. Nah, namanya fiksi itu memang jangan terlalu banyak mencantumkan yang namanya misalnya eh, kalau yang kemarin itu juga ada yang seperti itu. Jadi saya menderita ini. Jadi menurut Rasulullah ini. Nah, gitu. Terus sesuai dengan apa namanya kalam Allah dalam surat ini gitu. Kita kalau apa namanya kena penyakit itu kita membaca ini. Nah, itu jadinya jadi non fiksi. Non fiksi itu artinya kan kita suatu pengetahuan atau suatu kejadian atau biografi yang benar-benar apa namanya memberitahukan eh, apa ya namanya pengetahuan tambahan lah seperti itu atau pengetahuan dalam bidang apapun lah seperti itu. Nah kalau fiksi kan enggak. Jadi kalau Bu Ira kepingin memasukkan yang namanya itu tadi, masukkan ke kejadian.
Jadi misalkan kan tadi kan Bunda Bunda Ira kan bilang sendiri kalau tapi ini tuh kayaknya cocok banget gitu loh sama ini. Nah, waktu Bu Ira merasa cocok banget itu waktu apa? Apa waktu ngelihat hujan sambil makan singkong goreng gitu ya? Atau mungkin lagi ngulek sambel pete sama Gusri, misalnya gitu. Gusri, ternyata ya itu nah itu dimasukkan ke dalam cerpennya Bu Ira tadi. Pada waktu itu sore-sore ini tiba-tiba terlintas. Waktu itu saya mendapatkan misalkan ilmu dari kakak saya, Bu Ira kan biasanya cerita gitu, ilmu dari kakak saya bahwa hadis ini itu begini. Kok ternyata nyambung ya sama kejadian yang saya alami. Nah, itu kan lebih luas, Bu Ira. Lebih luas. Jadi nggak langsung nyebutin hadis ini, begini, enggak. Enggak seperti itu. Nah, terus nyantumin hadis yang sebenarnya itu di mana? Nanti di bagian akhir. Jadi di bagian penutup. Jadi keren gitu ya. Di bagian akhir itu nanti Bunda Ira menyisipkan itu. Jadi hadis Rasulullah gitu riwayat Muslim, Bukhari Muslim misalnya apa gitu, boleh di endingnya. Jadi kesannya nggak menggurui, tapi bahwa menunjukkan bahwa oh ternyata ini tadi hikmahnya begini. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, gimana sih kesannya biar apa nggak serius-serius banget, nggak sedih terus gitu ya? Itu sama yang seperti saya sebutkan tadi, saya sempat singgung ya tadi. Aku tanpamu, aku nggak ada sesuatu, aku baik-baik aja. Aku oke-oke aja, aku happy-happy aja gitu ya. Contohnya siapa? Saya sendiri. Saya kan nggak ada suami nih. Dari 2009 nggak ada suami. Apakah saya happy, Bunda-Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi, Bunda bisa menceritakan sisi lucunya. Ternyata kalau nggak punya suami itu enak loh. Begitu aku diajak kajian tuh aku bisa langsung berangkat. Nggak pakai minta izin. Begitu ada acara ngaji bareng, saya nggak pakai masakin suami dulu. Nggak usah. Ini kan saya ngomongin, maksudnya ngomongin apa sisi sisi yang bukan sedihnya gitu ya. Itu. Jadi bukan berarti terus saya ini oh nggak punya suami itu begini-begini enggak. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah konteks dalam cerpen. Bagaimana menampilkan sisi tidak sedihnya. Ternyata kalau nggak ada suaminya itu bisa tahu-tahu naik apa tuh banana boat nggak pakai minta izin. Tuh, ini misalnya gitu ya. Kalau ada suaminya itu jangan Ya Allah. Umar begini ngapain naik banana boat misalnya gitu itu kalau ada suaminya apa ada suaminya ternyata naik banana boat asik banget gitu meskipun saya nggak bisa berenang gitu gitu ya gitu Iya bunda-bunda sih. ya gitu Ustazah Zaira kira-kira begitu gimana masih masih bundeli apa kira-kira sudah jelas. Alhamdulillah ini sudah kayak mau ngetik aja. Terima Ya kasih. udah lanjut Masya Allah. lanjut mumpung belum apa mumpung belum menguap idenya gitu ya ada Masya lagi. Allah. Bunda, ini ada masih nyambung dengan Ustazah Ira tadi, yaitu apabila kita menuliskan di awal tulisan kita menulis ayat sebagai kutipan, apakah boleh? Sebenarnya nggak ada larangan ya, nggak ada larangan. Tapi kita itu perlu namanya menulis, itu kita harus punya spotlight. Jadi gini, gimana supaya pembaca itu tertarik sama tulisan kita. Begitu begitu lihat buku nih, begitu lihat buku nih, tuh pose ini gak menarik diliwati. Jadi kadang-kadang itu memang saya menyarankan, bukan bukan melarang loh ya, boleh. Tapi saya menyarankan kalau kutipan ayat atau hadis itu lebih baik di ending. Karena orang itu akan, walaupun peristiwa itu lucu, walaupun peristiwa itu sedih, itu kan semua punya hikmah tuh. Nah, itu ditulis di ending. Di endingnya jadi, oh ternyata hikmahnya begini ya. Itu orang akan lebih smooth, nggak merasa digurui banget gitu. Gitu. Jadi dia akan, oh begini ya ternyata gitu. Itu lebih smooth kesannya. Daripada di awal udah
menurut ayat ini begini, begini, begini gitu. Daripada seperti itu. Nah, kemudian ada penarik lagi, Bunda. Biasanya kayak kemarin itu saya akan menyarankan yang namanya konflik yang lagi puncak itu dikutip sedikit, separuhnya itu ditaruh di depan. Misalkan gini, ini dulu ada, ini saya nggak menceritakan sesuatu yang buruk, tapi ini ada suatu contoh. Misalnya gini, biasa nih, ini kalau orang Jawa bilang, biasa nih, nek arek gak ono bapake itu gak jadi. Dalam bahasa Indonesia apa? Biasanya kalau anak tidak ada ayahnya itu tidak jadi. Itu adalah suatu kalimat yang dilontarkan oleh seseorang kepada saya. Pada saat anak saya masih kecil-kecil dulu, 2009, enggak, ya 2008, 2009. Nah, itu adalah suatu hal yang membuat memicu orang untuk, oh, ada apa ini kok? Apa gini? Itu saya taruh di awal kalimat. Biasanya kalau anak-anak tidak ada ayahnya, tidak bisa jadi orang, alias broken home dan sebagainya. Sudah itu aja selesai. Setelah itu kita tutup, langsung kita masuk ke prolog. Nah, itu seninya. Itu saya bilang seninya, Bunda. Jadi orang akan tertarik gitu loh. Ada apa ya ini? Terus prolognya tadi misalkan yang saya contohkan tadi. Contohnya seperti itu ya. Jadi tidak melarang, tapi saya sarankan lebih baik di ending. Karena orang itu paling nggak suka diajarin. Orang itu nggak suka diajarin. Orang itu lebih suka mendengar dari pihak ketiga. Orang itu lebih suka dia tahu sendiri gitu. Kalau perkara hikmah, apalagi suruh baca ayat, suruh baca Al-Quran atau baca hadis, kecuali kalau lagi dengan kita niat lagi berguru ya, kita lagi apa dengerin apa namanya itu tausiah itu beda lagi ceritanya gitu. Itu kan. Ada lagi? Ya, Bunda. Ini ada pertanyaan tadi dari Bunda Sri. Nah, terkait terkait apakah ini akan menjadi dosa jika yang kita ceritakan itu sebuah aib keluarga, karena ini kan diawali dengan konflik, jadi mungkin sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, ini banyak yang hal-hal apa namanya pertanyaan yang sering diajukan, mulai dari batch 1 sampai dengan sekarang. Even juga di antara penulis. Kenapa? Karena yang memang kita ceritakan, contohnya kayak Bunda nonton bioskop itu ya. Nonton bioskop itu saya nggak ngomongin film-film yang nggak ini ya. Film-film hikmah itu rata-rata semua diangkat dari apa? Dari kisah nyata, gitu ya. Nah, sedangkan yang kita susun ini adalah inspiring stories. Jadi, kisah yang menginspirasi. Memang base-nya adalah kisah nyata. Makanya itu saya bilang tadi adalah difiksikan. Difiksikan itu artinya apa? Tidak merugikan siapapun, tidak menjudgment siapapun, tidak bercerita sebagai aku. Apakah bercerita sebagai aku dilarang? Tidak dilarang. Boleh. Jadi boleh tetap menceritakan aku adalah seorang kapiten yang begini-begini, boleh. Tidak dilarang. Tapi bisa juga mengatakan bahwa kakakku itu adalah seorang kapiten yang begini-begini. Atau tanteku, budeku, tetanggaku, atau langsung menyebutkan nama. Si Sapa itu begini-begini. Karena cerita ini aku tahu dari si A. Misalkan gitu. Aku diceritain sama sahabatku bahwa ternyata dia itu begini gitu. Langsung sebutin namanya, bukan namanya dia asli ya. Ya Bunda Karang aja namanya. Rina kayak si siapa kayak ganti Cynthia atau siapa gitu, nama yang keren-keren sekarang si Bella apa siapa gitu. Boleh. Jadi difiksikan. Jadi kita nggak nyeritakan aib orang, bukan, karena kita fokusnya ini adalah membicarakan yang apa namanya memberikan hikmah gitu, memberikan hikmah kepada orang lain. Jadi memang kayak penulis itu tanggung jawabnya gede ya Bunda. Jadi saya pernah ikut suatu kelas penulisan, itu kita memang tanggung jawabnya gede. Makanya kalau kita nulis abal-abal gitu ya, nulis abal-abal yang ngawur, yang menjerumuskan orang, itu tanggung jawab kita tuh kan sampai akhirat nanti.
Makanya yang kita tulis ini itu kita pertanggungjawabkan dalam arti ini. Apakah yang kita tulis ini benar-benar berguna untuk orang lain? Apa yang ingin kita sampaikan dari tulisan kita? Apa yang kita harapkan dengan tulisan kita dibaca oleh orang lain? Gitu. Jadi kita itu niatnya Bismillah kita memberikan hikmah, menyenangkan orang, memberikan orang lain itu inspirasi. Oh ternyata kalau kita arisan pas nggak punya duit itu, kemarinnya waktu malam Jumat aku baca Yasin diniatkan untuk begini-begini. Aku baca sholawat sekian kali, aku ikut riaso 30 hari misalnya gitu loh. Gitu Bunda. Jadi niatnya kita perbaiki. Jadi insya Allah tidak menyediakan aib. Kecuali kalau memang kita benar-benar real, ya real namanya orangnya disebut, anak keberapa, tinggalnya di mana, nah itu menceritakan aib seseorang. Karena memang hikmah itu didapat dari kisah hidup seseorang. Gitu kan? Bener nggak? Ya kan? Seperti, oh kisah hidupnya Ustadz ini itu begini. Itu kan bukan berarti kita membicarakan aibnya si Ustadz itu kan bukan. Tapi kita belajar dari situ. Gitu loh Mas. Itu sih kalau menurut saya. Oke, Bu Sri? ACC? Mana Bu Sri? Mungkin ada tanggapan? Betul. Betul. Tergantung niat kita. Sama kalau kita ngomong sama orang, kan apapun itu kan semua kan dimulai dari niat ya. Kita belajar di Riyadhus Shalihin itu kan semuanya pusatnya adalah niat. Niat kita apa dulu nih gitu. Jadi benerin niat kita dulu gitu. Kalau niat kita itu berbagi, sharing, dan itu pun kita kan nggak nyeritain semuanya kan Bunda. Namanya non sewu ya, namanya aib. Aib itu adalah suatu yang buruk yang katanya memalukan, gitu kan? Dan tidak istilahnya gini, aib itu sama Allah ditutup jadi jangan dibuka, kan gitu kan? Nah, tapi ini konteksnya apa dulu nih? Kita kan semua pasti punya aib, punya dosa, punya aib yang disembunyikan sama Allah. Jadi lebih baik kita tidak menceritakan kepada orang lain. Tapi di sini saya ngomong, saya ini ditinggalkan suami saya nih dari 2009. Apakah itu aib saya yang saya ingin saya sampaikan? Apakah itu aib saya? Bukan. Yang ingin saya sampaikan adalah niat saya, Bunda, saya ini happy-happy aja loh, Alhamdulillah. Happy-happy bukan karena saya, tapi karena Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk stay stronger gitu. Stay stronger gitu. Dan sekarang bisa ngitik-ngitik bunda-bunda untuk ayo semangat gitu. Kita tuh bisa, perempuan itu bisa. Kalau Allah ngasih ujian, pasti ngasih jawabannya. Gitu loh Bunda. Jadi saya nggak fokus di situnya, nggak fokus di nyeritain, ternyata kejadian. Enggak, bukan itu. Fokusnya bukan di situ. Apakah Bunda ini menceritakan uh, apa namanya? Kalau yang kemarin saya bilang jangan curhat loh ya Bunda, gitu kan? Kalau yang 31 kemarin curhat sama cerita itu kan beda. Kalau curhat itu niatnya sudah memindahkan kesusahan, itu curhat. Memindahkan kesusahan kita ke orang lain yang belum tentu orang lain itu membantu kita untuk menyelesaikan. Itu curhat namanya. Tapi kalau kita ini memberikan hikmah, jadi dengan kejadian ini, nah ternyata saya bisa begini loh, gitu loh. Itu Bunda ya. Oke, monggo. Jadi nanti tetap setelah ini kita dalam proses penulisan, Bunda boleh WA saya dulu boleh. Jadi Bunda saya mau menuliskan ini, menurut Bunda gimana? Tapi kalau belum nulis saya nggak nerima. Jadi kalau cuma ngomong-ngomong kosong, nggak ada tulisannya saya nggak mau. Saya maunya saya terima tulisan. Bunda tulisannya sepotong WA segini, nggak apa-apa. Kalau masih bingung, tapi sudah ada tulisannya yang disetor. Jangan cuma omong kosong, omong doang. Saya nggak mau nerima kalau kayak gitu. Kan akhirnya kita curhat-curhatan ngapain gitu, nggak penting. Gitu ya Bunda. Itu, oke? Ada lagi? Ada satu. Sebelum Ustazah Zacian, mungkin ada satu ini dari Bunda Endang. Misal saya pilih judul penerima tanpa tapi, bolehkah saya kasih judul awal memendam pikiran yang mendalam karena overthinking?
Itu apanya? Judulnya maksudnya Judulnya. Oke, betul ya, Bunda memendam Enda. pikiran, Memendam pikiran, boleh, boleh mendalam, aja. overthinking. Jadi judul itu bebas, judul itu bebas. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa itu adalah tema. Menerima tanpa tapi, aku tanpamu, itu adalah tema, Bunda. Jadi isinya atau judulnya boleh enggak itu boleh pakai banget. Dan satu lagi, tadi kan judulnya Bu apa Enam tadi apa? Karena memendam apa tadi Mbak? Memendam, Memendam pikiran yang mendalam karena overthinking. memendam pikiran memendam pikiran yang mendalam karena overthinking. Ada 6 kata. Ini disingkat. Jadi judul itu sebaiknya tidak panjang-panjang, ya. Judulnya jangan panjang-panjang. Jadi nggak usah memendam pikiran karena apa tadi? Memendam pikiran. Pokoknya ini disingkat, dipikirkan lagi. Dan judul itu jangan dipikir sekarang, Bunda. Biasanya judul itu nanti terakhir-terakhir. Nggak apa-apa. Nanti, loh, ternyata judulnya cocokan ini. Gitu. Jadi sekarang jangan mikirin judul. Kan Bunda udah punya tema nih. Kalau udah punya tema itu enak. Gitu loh. Gampang, oh temanya ini. Gitu. Terus tadi langkah-langkah nulisnya ini. Udah, itu aja dikerjain dulu. Kalau udah jadi semuanya dalam satu bagian, nah baru oh, kayaknya ini judulnya ini. Pasti nanti kepikir sendiri. Kalau sekarang Bunda nanya judul nggak akan ketemu. Kadang-kadang judul yang kita buat sekarang itu belum tentu cocok nanti. Nanti oh tiba nggak cocok, aku nggak seneng judul ini tak ganti aja. Biasanya gitu nanti. Gitu. Tuh, jadi untuk Bunda Endang mungkin untuk Bunda Endang mungkin judulnya terakhir aja Bunda. Jadi biasanya kita menemukan kata-kata menarik di bagian akhir. Nah, itu bisa Ya, ditulis. betul. Oh iya, kan ini kemarin juga sudah ada beberapa bunda yang ngumpulin. Yang sudah beberapa ngumpulin tuh jangan bingung terombak lagi terus aduh ya apa sih wes kadung gini. Jangan, enggak usah bingung. Enggak usah bingung. Enggak apa-apa yang dikumpulin itu nanti kita bantu revisi atau apa kan pasti masih ada kurang-kurangnya kan. Nanti tinggal kita pikir. Jadi tenang aja sudah. Jangan dianggap skripsi ya. Dianggap tesis apalagi nggak usah. Gitu. Oke, Apalagi ada lagi? ayam crispy ya. Ada lagi? Baik, mungkin tadi ada Bunda Ustazah Cian, ada pertanyaan, monggo. Ya, terima kasih Ustazah Anis. Ya, pas ini tadi tentang judul juga. Mau tanya tentang judul. Lah, ini tadi kan saya menuliskan, pertama kan ada puncak konflik, pemicu konflik, kejadian setelah konflik, terus habis itu kejadian yang mengarah ke penyelesaian, terus endingnya seperti apa, dan setelah itu kita tahu prolognya. Nah, ini untuk judul berarti ditulis terakhir ya, Bunda baiknya. Terus gini aja, saya minta eh, tipsnya bagaimana sih mencari judul yang pas agar bisa menarik pembaca. Jadi pembaca Nah, itu penasaran gitu loh. hmm. Pengen dari judul ini, oh, aduh bagus nih judulnya, apa sih isinya gitu. Apakah ada tipsnya? Bunda Amel, terima kasih. Nah, jadi ya, memang betul, judul itu untuk menarik pembaca memang betul. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya itu. Jadi sebetulnya yang kita lihat itu kadang-kadang juga bukan judul, tapi apa? Kalimat pembuka. Jadi kadang judulnya tuh terus duar gitu, bombastis, fantastis gitu ya. Tapi begitu lihat awal kalimat, halo, apa ngomong apa gitu. Makanya saya tadi bilang di awal itu nanti biasanya kalau Bunda saya nggak bisa mikir awal yang gimana supaya menarik orang. Biasanya nanti saya bantu. Jadi, tenang gue gitu. Tenang saja. Yang kemarin tuh nanti saya bantu gitu. Jadi ini nanti up ke sini Bunda. Ini tulisan begini gitu ya. Jadi nah terus untuk judul yang menarik juga bukan berarti judul itu tidak penting. Judul juga sangat penting. Tapi judul juga harus singkat. Jadi jangan panjang-panjang. Contohnya tadi Bu Endang kepanjangan. Panjangan Bu Endang itu sampai 6 kata kepanjangan. Jadi dipersempit. Paling nggak judul itu maksimum itu 4 kata itu udah. Kan sekarang ini ya, lagi ngetren judul pangku. Kan orang sudah
ini orientasi, aduh, oh ini kok di bangku, oh ini kok ngene-ngene. Film itu loh. Saya juga nggak tahu tuh filmnya kayak apa. Tapi ternyata saya dapat bocoran itu nyeritain tentang beban beban orang tua atau gimana gitu. Nah, kan orang sudah penasaran duluan tahu itu sudah image-nya negatif duluan gitu kan. Bener atau enggak? Gitu ya. Terus apa namanya ini apa sih? Ketika cinta bertasbih itu kan berapa? Cuma tiga kata ya. Ketika cinta bertasbih. Ya Allah, cinta bertasbih ini pasti romantis banget. Ya Allah, pengen baca, pengen nonton kan gitu kan. Jadi jangan panjang-panjang tapi langsung ngehook itu apa istilahnya kalau sekarang digital marketing tuh hooknya itu harus langsung menggait pembaca. Tapi jangan lupa juga pembukaannya tadi, prolognya tadi. Kalau prolognya udah nggak menarik, meskipun judulnya keren, bombastis, begitu masuk, aduh, delewer iki gitu, malas orang baca, gitu loh, gitu. Itu ya Bunda. Apa tadi? Ustazah saya tanya apa lagi tadi? Itu aja ya. Iya, terkait tipsnya itu berarti maksimal Hmm. empat Nah, kata nggak? Oke, oke. saran saya itu maksimum 4. Karena judul kepanjangan itu udah nggak menarik. Judul 4 itu udah paling banyak. Udah. Judul 1, misalnya rencana. Oh, ini rencana sih, oh, gitu. Saya gitu. Atau misalkan gini, cemburu. Waduh, sing cemburu. Udah gitu misalnya. Padahal ternyata isinya cemburu itu apa? Orang yang iri dengan keberhasilan kita, orang yang dengki dengan orang yang hasad, ternyata ceritanya itu. Tapi orang sudah konotasinya, kok kok cemburu gitu, misalkan gitu. Gitu ya. Satu kata nggak? Biar jadi penasaran apa ini. Ya, satu kata, ini tidak harus ya, Ustazah Sean, ini just inspiration gitu. Jadi ide aja, satu kata, 2 kata, maksimum 4 kata gitu. Itu ada lagi? Baik, terima kasih, Bunda Amel. Sami-sami, Sampun. sami-sami. Ada lagi? Bunda, Enak kalau gini nih kan sambil praktek kan? Enak. Makanya rugi kalau nggak ikut ya. Mm-mm. Bunda mungkin menyambung pertanyaan Nah, yang tadi. Jadi kita sudah mikir nih, sudah menerapkan tips and trick, tapi kok nggak hmm, serak ya gitu sama judulnya, kok kayak masih hmm, nggak serak ya sama kata pilihan hooknya nih gitu. Nah itu juga masih boleh diskusi ya sama Bunda Amel nantinya ya. boleh. Ya, jadi nggak usah Nanti itu kan pikir gini, Bunda-Bunda. Bunda. Itu kan nanti kan gini, kan saya tadi udah bilang ya. Pokoknya Bunda itu nulis aja yang menurut yang ada di kepala, yang ingin dituangkan, tuangin aja. Jangan takut salah, jangan takut bahasanya keliru, tanda baca keliru, KBBI-nya keliru, EYD keliru, nggak usah mikirin itu. Gitu kan. Karena itu nanti kita bantu. Jadi tugasnya editor. Kalau penulis beneran, saya ngomong bukan berarti Bunda ini nggak penulis beneran ya. Semua penulis beneran gitu kan. Tapi kalau pada saat memang profesional, penulis profesional itu, proses editing itu biasanya dilakukan sendiri oleh penulis. Sekalipun nanti tetap masuk ke editor. Jadi contoh misalkan saya kemarin nulis buku, atau saya nulis suatu antologi gitu ya, itu kalau ada kesalahan, kalau ada apa namanya koreksi, itu kita ngoreksi dulu sampai benar nih tulisan kita, baru masuk ke editor gitu loh. Tapi kalau ini Bunda nggak saya bikin seperti itu. Karena apa kalau bikin seperti itu lama panjang dan lama nggak terbit-terbit nanti kayak kemarin. Makanya saya bantu Bunda-Bunda caranya gimana itu tadi. Kumpulin aja dulu yang di otak itu gimana, yang mau jadi pikiran, yang mau pingin dituangin, yang mau ditulis, tulis aja semua gitu. Jadi nggak ada batasan, ya seperti itu. Kemudian tadi saya lihat di chat tempat ada apakah harus 1.000 kata? Kalau bisa 1.000 kata, ini hubungannya dengan pencetakan buku, ya. Kemarin pengalaman yang kemarin itu kalau standar cerpen itu memang 1.000 kata. 1.000 kata itu biasanya berapa lembar? Nanti kalau seperti yang gedenya seperti buku kemarin itu ukuran UNESCO ya. UNESCO tuh ukuran yang lebih gede dari A5. Kenapa
kita pilih yang ukuran lebih besar dari A5, karena kan kita ini berbagai jenjang usia ya. Biar enak gitu bacanya, biar kelihatan. Kalau yang kecil-kecil nanti nggak kelihatan, malah nggak dibaca. Yang besar aja belum tentu dibaca, apalagi yang kecil, kan gitu. Nah, ukuran 1000 kata ini biasanya memakan halaman itu sekitar 5 sampai 6 halaman. Nah, kalau lebih banyak sampai 2000 gimana? Biasanya saya potong nanti. Lo motongnya gimana dia? Saya bantu motong, bisa juga khawatir. Saya bantu motong yang tidak perlu dibuang. Kata-kata pengulangan dibuang. Biasanya kan kita memang suka mengulang-ulang ya. Memang itu penyakit perempuan gitu, memang mengulang-ulang, senangannya di bolan baleni gitu kan. Gitu kan. Nah, itu dibuang nanti. Supaya jadi 1000. Tujuannya 1000 itu apa? Itu pas ukuran cerpen. Jadi yang baca tuh juga nggak kepanjangan, nggak kelamaan, langsung oh enak gitu bacanya. Coba kalau Bunda sudah baca yang kemarin tuh enak bacanya, jadi nggak bosen gitu loh Bunda. Kalau udah panjang dan lama, coki-coki, bosen orang nanti gitu. Ya, seperti itu. Jadi ukuran standar 1000 kata. Nah kalau belum 1000, ya nanti ditambahin. Gampang itu ditambahin. Karena idenya belum jalan. Dan belum praktek tuh ini, kan prakteknya baru 2-3 kalimat tadi, perbagian. Itu pun juga kalau Bunda sekarang praktek. Kalau tak periksa satu-satu belum tentu semuanya praktek. Ayo, ya kan? Gitu kan? Iya, gitu. Nanti kalau sudah praktek, ya, sudah praktek, nanti Bunda bisa ngitung. Sekarang 2-3 kalimat. Sekarang satu kalimat itu berapa kata? Coba. Kalimat itu jangan panjang-panjang ya, Bunda. Kalimat itu jangan panjang-panjang. Saya sarankan tidak panjang-panjang. Jadi gunakan kalimat dengan potongan. Jadi misalnya gini, 8 kata atau 10 kata maksimum titik. Habis itu lanjutin lagi. Atau dikasih koma. Jadi jangan pada saat itu saya pergi ke pasar pagi hari, hujan rintik-rintik, angin sepoi-sepoi, saya sudah membawa keranjang, saya sudah berdandan rapi, saya sudah mandi, sudah cantik. Ternyata sampai di pasar dompet saya ketinggalan. Misalnya gitu. Itu jadi satu kalimat. Kan kepanjangan orang baca dulu, gak mari-mari keselir ya. Gitu. Itu kalimatnya itu pendek-pendek. Pendek ya bukan berarti kayak judul satu kata titik itu ya bukan judul ya. Jadi seperti itu caranya. Itu tadi ada hubungannya dengan itu tadi ya. Dan juga memang nggak terlalu banyak. Jadi kita bagian kita ini apa namanya jatah kita ini bisa nyetak buku seperti itu kan nanti juga ada hubungannya dengan penerbitan. Penerbitan berarti ada hubungannya dengan kos, ada hubungannya dengan biaya. Jadi juga seperti itu Bunda. Kalau Bunda 2000 kata, kasihan temennya kan, makan lahannya temennya jadinya. Itu ya Bunda. Oke, ada lagi? Kalau ada yang belum kejawab nggak? Yang belum kejawab langsung ngomong aja kali Bunda ya. Ini ada 51 chat ini nggak ngerti ngomong apa ini. Insya Allah sudah sih Bunda. Itu Mbak saya. Tadi ada yang request hadiah Bunda, reward. Apa? Ada yang request hadiah, reward kalau sudah mengumpulkan, biar semangat gitu. Masuk hadiah-hadiah terus saya di sini Bu Jufi loh, ini selalu hadiah, kok hadiah mana? Tadi sudah Anis tawarin ini, senyum sama stiker dari Anis ya. Nah, itu tadi kan saya udah bilang, kembali lagi ke niat gitu ya. Memang perempuan tuh senang sama hadiah. Jadi gini loh Bunda, jangan belum-belum udah mikirin reward ya, meskipun ini guyon ya. Saya tahu guyon serius juga boleh kok gitu. Biasanya nanti itu kalau misalkan ya, biasanya nanti itu kalau misalkan ada apa namanya kita ada rezeki lebih gitu misalkan seperti itu pasti tetap ada reward kayak kemarin itu kan Bunda yang B1 total dapat PIN itu nggak ada dari penerbit nggak ada Bunda ya kan nah itu termasuk gitu jadi jangan khawatir perkara hadiah sekarang yang penting kerjain tugas dulu lo sudah ngumpulin nomor 1 dapat hadiah loh Bunda ini area SD apa ibu-ibu gitu ya ya SD memang gitu ya kan kemarin ada yang dapat hadiah enggak ada jadi pasti kalau hadiah itu pasti insya Allah nanti ada aja gitu konyong-konyong kodok gitu
Nah kan tuh, tim siar terbaik tahu-tahu dapat. Lah itu gitu loh Bunda. Jadi jangan ngomongin hadiah dulu. Siapa yang ngomongin hadiah tadi, nanti nggak ngumpulin tak sentil loh. Itu ya. Jadi insya Allah lah gitu. Kita itu santai-santai tapi tidak santai. Santai-santai tapi disiplin dan bermanfaat. Ya, gitu ya. Ada lagi? Bunda, mungkin sebagai penutup ini izin tadi belum disampaikan Ah, terkait ya ini. Nah, deadline. ini gini ya Bunda. Jadi ini ada hubungannya dengan yang namanya deadline untuk masuk ke penerbitan. Jadi proses penerbitan itu biasanya berjalan 1 bulan. Itu biasanya nanti tinggal saya berhubungan dengan penerbit. Jadi hubungannya dengan layouting, dengan hambatan-hambatan, jangan sampai banyak hambatan ya. Pastikan namanya proses penerbitan itu ada proses seperti itu. Kemudian mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional. Seperti kemarin itu kita kan dapat itu barcode-nya URCBN ya. Jadi saya spill sedikit ya. Jadi kalau ISBN itu biasanya untuk buku-buku solo. Jadi seperti buku saya kemarin yang perempuan berwarna nano-nano atau bukunya Mas Tony itu masih ada ISBN-nya terdaftar di perpustakaan. Jadi itu untuk hak ciptanya kita gitu. Nah, kemudian kalau QRCBN itu karena kita ini naskahnya gotong royong. Biasanya kalau antologi itu tidak mendapatkan ISBN karena bukan naskah solo. Nah, namanya izin ini kan juga ada proses. Yang proses siapa? Bukan saya, tapi penerbit. Nah, kenapa sih kemarin itu programnya kita itu jadi bulan ini? Kenapa? Karena supaya tahun depan itu naskah kita Januari 2026 udah terbit yang namanya buku kita. Kalau Januari 2026 udah terbit, kita tarik mundur, berarti kan proses 1 bulan itu jadi bulan apa? Bulan Desember. Berarti November ini harus selesai. Kan tanggal berapa? Tanggal 1. Di sini saya bilang tanggal berapa? Tanggal 20. Pukul 20. Gitu ya. Pukul 20.00. Jadi 20.20.2025 angka cantik dikumpulkan ke Anis. Apakah itu sudah berupa naskah fiksi yang keren? Enggak. Tetap saya bilang tadi, Bunda itu tadi yang ngumpulin. Yang penting itu tadi sama Bunda dihitung sudah 1.000 belum gitu loh, paham ya Bunda? Yang penting sudah 1.000 terus sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, poin-poinnya tadi, konflik dan sebagainya itu tadi, nggak apa-apa di model mentah seperti itu paling lambat tanggal 20. Tapi apakah semuanya ngumpulin tanggal 20? Ya jangan dong, pusing saya nanti karena orang 60 tanggal 20 semua gitu. Yang sebelum tanggal 20 udah selesai boleh. Karena kenapa? Tanggal 21 itu adalah start saya untuk mendiskusikan naskah Bunda dengan editor tamu. Kan kita butuh waktu nih 10 hari untuk diskusi. 10 hari itu untuk mendiskusikan siapa? 60 naskah Bunda. Kita butuh waktu 10 hari. Orang 3. Itu loh Bunda. Jadi untuk sampai tanggal 20 ini saya kasih waktu. Yang udah punya, silakan. Meskipun belum 1.000 ya, meskipun belum 1.000 nih. Tapi udah memenuhi, mulai prolog sampai ending. Gak apa-apa, dikonsulkan. Jadi itu akan bisa lebih cepat Bunda. Oh ini kurang sekian kata Bu, ditambahin di sini, di sini. Tambahin Bunda. Selesai. Seperti itu. Ya, jadi saya ulangi lagi, boleh dalam bentuk Word, ya sangat boleh, terutama yang bisa mengetik ya Bunda, yang bisa ada laptop ya, kalau bisa ya dalam bentuk Word, karena itu sangat memudahkan kami, memudahkan sekali. Karena nanti Mbak Anis yang foto-foto nih gitu loh, karena kan kalau masuk ke penerbit ada pakunya. Kemarin Bunda yang bab 1 kan kita kasih itu hurufnya harus apa ya, jarak spasinya ya kan. Terus ada ini marginnya berapa, sama Kak Anies dikasih contohnya seperti itu. Kalau sekarang nggak saya kasih itu dulu gitu. Nanti untuk yang membantu mengetik, yang menawarkan diri untuk membantu mengetik, nanti akan saya kasih ininya, formatnya.
Jadi meskipun dia tidak menata dalam arti susunan ceritanya, dia ikut membantu untuk menata ininya aja ya, hurufnya, spasinya, sama margin-marginnya. Gitu aja. Itu ya Bunda. Nah, terus ada lagi nih tugasnya, foto diri. Jadi sekarang kalau lagi dandan yang cantik, sudah pakai lipstick, kalian foto selfie. Ya, nanti kirim ke Anis, ke Kak Anis itu nama lengkap, nama pena. Nah, ini saya terangkan di awal. Kalau kemarin kan nama pena saya jelasin terakhir. Sekarang nama pena saya jelasin di awal. Nama pena itu nama samaran. Boleh. Tapi nama asli nanti tetap ditampilkan. Kalau Bunda lihat buku kita kemarin, cerpen kita kemarin itu, jadi di awal misalkan judulnya eh, apa namanya, secercah sinar mentari misalkan gitu, oleh misalnya Anissa gitu. Anissa ini ternyata nama samarannya siapa, nama penanya siapa, Mbak Anis misalkan gitu. Nah, jadi nanti di bawahnya judul itu akan saya tulis nama penanya Bunda gitu. Terus di bawah sendiri, di belakang sendiri, di ending naskah, setelah Bunda selesai menulis, nanti ada fotonya Bunda di situ, terus ada nama lengkap, siapa namanya Bunda, namanya Mbak Anis, misalnya gitu. Anis Suryani, domisili Malang, quote-nya apa, seperti itu. Ya, paham ya Bunda? Oke, jempol. Enggak ada tanda jempol, tanda love yang gimana? Gitu ya. Itu Kak Ani, kira-kira gimana? Siap. Begitu ya Hmm. Bunda-Bunda, tadi soalnya ada yang bertanya kapan terakhir mengumpulkan. Nah, itu tanggal 20 November jam 8 malam. Sekali lagi boleh Word, boleh WA, teks WA gitu. Tapi dengan harapan ya Bunda-Bunda sekalian, jangan mepet. Jadi kalau ada sudah punya nih gambaran, sudah punya nih tulisan, langsung aja segera dikirim biar bunda-bunda juga punya waktu nih untuk melihat hasil. Karena kan biasanya sama Bunda Amel dikembalikan lagi ke bunda-bunda sekalian. Nah, biar ada waktu nih buat bunda-bunda membaca lagi hasil editing. Begitu. Baik, Hmm. karena ini sudah pukul 11.14, Bunda Amel. Mungkin kita sudah ada di penghujung acara ya. Jadi semangat semuanya, Bismillah. Insya Allah bunda-bunda per hari ini ya, Anis izin untuk chat, untuk mengingatkan gitu ya, untuk mungkin 3 hari sekali Anis akan chat untuk mengingatkan apakah sudah dicicil atau belum gitu ya. Karena waktu kita terbatas hanya di 20 hari ini, semoga kita sama-sama semangat. Jadi biar nggak ada yang saling gandoli gitu. Ya, Baik. temannya ya Bunda ya. Jadi tolong memperhatikan juga dari teman-temannya yang bersemangat, yang udah duluan gitu. Jadi kita di sini belajar untuk solider juga ya, Mm-mm. solidaritas gitu ya, tengah merasa juga sama teman-temannya gitu ya. Oke kan? Oke. Insya Allah Taca Gitu. sudah terbiasa Bunda ya untuk disiplin, untuk teratur. Insya Allah sudah terbiasa. Jadi kita tinggal fokus aja nih, nulis, nulis, nulis. Nggak usah banyak-banyak mikirnya. Gitu. Oh ya, nanti kalau yang bersedia untuk mengetik akan izin saya cantumkan namanya di grup ya, gitu nanti. Jadi silahkan nanti yang mau minta tolong untuk jasa pengetikan langsung menghubungi Bunda yang bersangkutan, gitu ya. Jadi tidak transaksi di grup, tapi silahkan waktu masing-masing. Yang ngumpulin siapa tetap namanya masing-masing, nama-nama Bunda, bukan nama yang ngetik, gitu ya. Seperti itu. Oke. Yap. Baik, jadi bunda-bunda yang mau mendaftar nih, wah saya sepertinya waktu luangnya banyak sekali nih Bunda. Saya mau membantu bunda-bunda untuk mengetikkan misalkan. Boleh nanti mendaftar di Bunda Amel biar sama Bunda Amel disebarkan di grup begitu. Ya, jadi Sudah mengetik tertutup saja Bunda. ya, tidak perlu jadi mengetik saja, tidak perlu apa namanya mengedit atau apa, nggak usah. Jadi apa yang ditulis sama Bunda yang minta itu aja yang dimasukkan ke Word, terus itu nanti yang dikumpulkan Bunda yang bersangkutan ke Kak Ani, nggak usah diubah-ubah.
Siap. Gitu. Sudah semangat ya Bunda Sri ya. Cepat selesai, launching lagi di Rihlah gitu ya. Masya Allah. Sudah nggak sabar buat Rihlah batch 2 ini. Baik, kalau begitu Bunda-Bunda sekalian, Bunda Amel apakah ada kata pamungkas, kata penutup untuk hari ini? Kayaknya belum ada Kak Anis. Siap. Kata-katanya cuma ayo semangat, jangan males, manajemen waktunya dipakai. Karena saya sangat paham, sangat tahu sekali semua bunda-bunda ini orang sibuk, gitu ya. Tapi kita semua di sini niatnya satu, bikin apa? Bikin karya bersama yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita harus kerjasama. Kerjasamanya dikuatkan. Itu aja. Siap. Semangat ya. Satu kata, semangat ya Bunda-Bunda sekalian. Baik, terima kasih Bunda Amel yang telah memberikan banyak sekali nih ilmunya kepada kita pada eh, pagi menjelang siang hari ini ya Bunda-Bunda. Alhamdulillah. Jadi semoga bisa kita terapkan, Bunda-Bunda, dikurangi bengong-bengongnya ya. Nah, tadi sudah dapat nih dari puncak gunung, turun sedikit, cari apa yang bikin konflik, apa penyebab konflik, akibat, dan seterusnya, dicari pelan-pelan dan dituliskan langsung gitu. Insya Allah pas banget juga ini kita di weekend ya, Sabtu dan Minggu. Jadi bisa banget untuk diluangkan waktunya. Insya Allah 1 jam, 2 jam itu sudah sangat cukup untuk bunda-bunda mengeluarkan 1.000 kata, bukan 10.000 ya. Kebanyakan masih sosok 1.000, sosok 9.000 katanya. Gitu. Susuk 19.000 Mbak Anis. Kalau dari Iya. 20.000 Kalau ini susuknya. ya, kan kata-kata perempuan ini mengeluarkan 20.000 kata per hari ya. Saya sosok 19.000 bunda-bunda. Jadi jangan khawatir. Baik, kalau begitu, benar-benar sekalian, saya izin pamit juga. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Insya Allah akan dikirimkan juga rekamannya di grup. Jadi untuk diulang-ulang lagi materinya gitu ya, boleh sekali. Dan yang paling penting segera action ya bunda-bunda ya. Jadi jangan ditunda-tunda, langsung tulis, langsung tulis. WA-nya Anis juga boleh dijadikan tempat untuk ketik-ketik ya bunda. Jadi biar nggak lupa nih saya simpen di mana, simpen di WA saya juga boleh gitu. Untuk aplikasi hitung kata sebenarnya di Word, Microsoft Word sudah ada Bunda Sri gitu. Jadi nanti kalau ini butuh bantuan bisa di apa namanya scrapkan kemudian dipindahkan gitu biar ketahuan sudah berapa kata. Baik bunda-bunda sebelum kita akhiri mari kita foto sebentar. Jadi bunda-bunda yang sudah yang belum on cam boleh on cam terlebih dahulu. Kita berfoto bersama. Literasi kan. Yang kedua kan belum. Oh iya, salam Jadi, literasi ya. salam literasi Bunda ya, kayak gini ya posenya. Mari benar-benar kita tunggu sebentar lagi, 1 menit lagi kalau bisa ada yang mau on cam. Oke, ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah. Jazakillah khair, bunda-bunda sekalian. Ini Bunda Sufi juga sedang di perjalanan, ya. Masya Allah, fi amanillah. Juga bunda-bunda sekalian yang sedang dalam perjalanan, sedang safar karena weekend, fi amanillah. Dan yang masih di rumah, mari kita segera menuliskan ya. Jadi biar nggak menguap ilmunya hari ini, gitu. Terima kasih bunda-bunda. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih bunda-bunda sekalian. Sampai jumpa di event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Kak Nis, wabarakatuh. Bunda Amel, semua Bunda-bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.